menjelaskan pengaruh pertemanan adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Maka orang yang berakal akan memilih orang-orang saleh sebagai teman. Dan mereka akan menjauhi orang-orang yang membawanya kepada keburukan dan kehancuran yang dapat menyebabkan dirinya merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Meneladani perilaku gemar berlomba-lomba dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama yang menggantikannya. Dalam perjuangan dakwahnya, ia juga tak segan memberikan semua hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan dalam hal berlomba-lomba melakukan kebaikan. Suatu pagi, tingkah laku Abu Bakar As-Siddiq telah menarik perhatian Umar bin Khattab. Usai sholat subuh, Abu Bakar berjalan menyusuri pinggiran kota Madinah. Berhentilah langkah kaki Umar pada sebuah gubuk kecil. Umar pun semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Setelah beberapa saat, Abu Bakar pergi meninggalkan gubuk tersebut. Perlu diketahui bahwasanya Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali apa yang dilakukan di dalam gubuk kecil tersebut. Seiring berjalannya waktu, Umar pun semakin penasaran dengan apa yang dilakukan sahabatnya di dalam gubuk tersebut. Suatu ketika, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya di dalam gubuk kecil tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, ia segera masuk ke dalam gubuk tersebut. Ketika sang Umar masuk ke dalam tempat tersebut, ia mendapati seorang nenek tua yang berbaring lemah. Nenek tersebut juga mengalami kebutaan di dalam matanya. Tidak ada sesuatu apapun di dalam gubuk kecil tersebut. Umar memandangi segala yang ada di dalam gubuk. Umar pun heran dengan apa yang ia lihat. Ia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah nenek tua tersebut. Kemudian Umar pun bertanya, apa yang dilakukan orang tersebut di sini? Nenek pun menjawab, demi Allah, setiap pagi dia datang, membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku. Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amalan yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang khalifah Islam terkemuka rela memberikan makan dan membersihkan rumah nenek tua setiap pagi. Nah, segala perbuatan yang kita lakukan selama niatnya hanya karena Allah, berbuat baik dapat menjadi ajang perlombaan yang menyenangkan. Allah pun sudah berjanji akan menghadiahi berupa pahala yang besar ketika di akhirat kelak terhadap semua kebaikan yang manusia lakukan.